Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang kode etik profesi konselor Indonesia. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian, dasar, tujuan, dan prinsip pokok kode etik profesi bimbingan dan konseling, kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional konselor, hubungan konseling, kerahasiaan dalam hal-hal yang bersifat pribadi, evaluasi, asesmen dan interpretasi, dan pelanggaran terhadap kode etik. Sobat BK, di video kali ini kita akan membahas tentang kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional konselor. Sobat BK, kualifikasi guru bimbingan konseling atau konselor adalah sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan berpendidikan profesi konselor atau PPK. Sobat BK, sosok utuh kompetensi konselor terdiri atas dua komponen yang berbeda, namun terintegrasi dalam praksis sehingga tidak bisa dipisahkan, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi profesional. Unjuk kerja, bimbingan dan konseling yang memandirikan, memahami secara mendalam konseling yang hendak dilayani, yaitu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseling dalam konteks kemaslahatan umum, dan mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis serta perilaku konseling dalam bingkai budaya Indonesia dalam konteks kehidupan global yang beradab. Menyelenggarakan bimbingan dan konseling yang memandirikan, yaitu menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, dan memanfaatkan hasil penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Menguasai landasan teoretik bimbingan dan konseling, yaitu menguasai teori dan praksis pendidikan, menguasai kerangka teoretik dan praksis bimbingan dan konseling, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan, dan menguasai konsep dan praksis penelitian dalam bimbingan dan konseling, mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara berkelanjutan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat bekerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan dan konseling, dan mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Kegiatan
profesional konselor, yaitu informasi, testing, riset, dan proses pelayanan. Informasi, testing, dan riset. Penyampaian dan penggunaan informasi. Catatan tentang diri konseli, wawancara, testing, surat menyurat, rekaman, dan data lain merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseli. Penggunaan data atau informasi dimungkinkan untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor sepanjang identitas konseli dirahasiakan. Penyampaian informasi tentang konseli kepada keluarganya atau anggota profesi lain membutuhkan persetujuan konseli. Penggunaan informasi tentang konseli dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama atau yang lain dapat dibenarkan asalkan kepentingan konseli dan tidak merugikan konseli. Dan keterangan mengenai informasi profesional hanya boleh diberikan kepada orang yang berwenang menafsirkan dan menggunakannya. Testing. Sobat BK, suatu jenis tes hanya diberikan oleh konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Testing dilakukan bila diperlukan data yang lebih luas tentang sifat atau ciri kepribadian subjek untuk kepentingan pelayanan. Konselor wajib memberikan orientasi yang tepat pada konseli dan orang tua mengenai alasan digunakannya tes, arti dan kegunaannya. Penggunaan satu jenis tes wajib mengikuti pedoman atau petunjuk yang berlaku bagi tes tersebut. Data hasil testing wajib diintegrasikan dengan informasi lain baik dari konseli maupun sumber lain. Dan hasil testing hanya dapat diberitahukan pada pihak lain sejauh ada hubungannya dengan usaha bantuan kepada konseli. Riset. Dalam mempergunakan riset terhadap manusia, wajib dihindari hal yang merugikan subjek. Dan dalam melaporkan hasil riset, identitas konseli sebagai subjek wajib dijaga kerahasiaannya. Proses pelayanan. Hubungan dalam pemberian pelayanan. Konselor wajib menangani konseli selama ada kesempatan dalam hubungan antara konseli dengan konselor. Konselor sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konseli meskipun proses konseling belum mencapai hasil konkret. Dan sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan bila konseli tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Hubungan dengan konseli. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseli. Konselor wajib menempatkan kepentingan konselinya di atas kepentingan pribadinya. Konselor tidak diperkenankan melakukan diskriminasi atas dasar suku bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial tertentu. Konselor tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk memberi bantuan pada seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Konselor wajib memberi pelayanan kepada siapapun, terlebih dalam keadaan darurat atau banyak orang menghendakinya. Konselor wajib memberikan pelayanan hingga tuntas sepanjang dikehendaki konseli. Konselor wajib menjelaskan kepada konseli
sifat hubungan yang sedang dibina, dan batas-batas tanggung jawab masing-masing dalam hubungan profesional. Dan konselor wajib mengutamakan perhatian terhadap konseling. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Kode etik profesi bimbingan konseling Indonesia tentang kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional konselor. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalam.